Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Akang dan Teteh ini masih seri tentang pemaafan ya. Jadi masih ada saja pertanyaan. Ada sih nggak cara-cara melepaskan emosi negatif yang bisa dilakukan dari rumah tanpa perlu datang ke konselor, tanpa perlu datang ke psikolog. Habis kalau ke konselor ke psikolog kan butuh waktu, butuh janjian. Sebenarnya sih butuh duit juga ya. Saya ingin memperkenalkan ini sebenarnya adalah cara-cara, makanya saya kasih judul ini ya. Video ini adalah cara domestik untuk melepaskan emosi negatif. Nah, caranya kayak gimana? Saya rasa di setiap rumah ya, saya rasa adalah benda seperti ini ya. Nah, ada benda seperti ini. Ada benda seperti ini. Nah, kalau dibuka ada benda seperti ini. Oke ya. Nah, jadi benda apa barusan? Udah jelas kan? Benda barusan adalah namanya toilet. Nah, seiring kali kita toilet itu gunanya apa? Udah jelas, nggak usah dijelasin lagi lah. Toilet kan gunanya adalah Anda ingin membuang kotoran di situ. Ya walaupun ada beberapa orang sih yang sering kali juga menggunakan toilet untuk cari inspirasi, untuk sambil ngerokok gitu ya. Tetapi umumnya orang kalau di toilet itu kan adalah ingin buang kotoran. Nah, ini dulu kalau saya ngajarin kepada teman-teman waktu di kantor gini, kalau misalnya dia ada sejumlah teman yang kebetulan misalnya saja habis kena marah bos, saya sering kali bilang, jangan dulu pulang. Kenapa Pak? Enggak. Kamu punya anak di rumah. Jangan sampai kemarahan kamu ini adalah terbuang. Jangan sampai kemarahan itu tertunda, tersimpan, kemudian terbuangnya di rumah, kan gitu. Ke cowok itu saya bilang, ke WC dulu. Terus ngapain di WC? Ya udah, kita buang. Ya tapi saya belum pengen buang air besar Pak, ya nggak apa-apa. Nah saya ajarin. Nah ini kaifiahnya ya. Jadi kaifiahnya cara membuang emosi negatif nih, terutama orang-orang di kantor nih. Seringkali keselnya di kantor, marahnya di rumah. Yang bikin kesel bos, marahnya ke anak. Kan banyak tuh orang-orang yang begitu. Nah itu harusnya dia melakukan, membuang, melepaskan emosi-emosi itu di rumah dong. Masih di kantor juga dong. Dapatnya di kantor, buangnya di kantor. Iya tapi kan gile loh. Masa gua ngelawan bos? Gua masih mau kerja Seth. Iya gak perlu. Tetapi emosinya lu lepasin dong. Nah pertanyaannya how? Saya ajak dia ke kamar kecil yang ada di kantor. Saya ajak dia. Nah, ini ada benda seperti inilah ya. Nah, ada benda seperti ini. Kemudian saya bilang ke dia, coba lihat apa namanya? Lihat tuh. Rekamin air lah ya. Nah, bayangkan peristiwa waktu tadi kamu dimarahin sama si bos. Lihat wajah si bos di situ. Wah kata dia, udah kebayang banget tuh katanya. Udah kebayang banget, sebel banget gua tadi waktu si bos ngomong kayak gitu. Oke, nah sekarang rasakan perasaan-perasaan itu yang masih kerasa sama lo, tumpahin dia lu ke situ. Maksudnya tumpahin gimana ya terserah lu mau ngomong apaan tuh ke si bos tadi. Pikiran-pikiran apa tadi yang ada di dalam benak lo? Apa yang ngerasuk pikiran lo? Apa yang ngerasa di ini lo? Lu pengen ngomong apa ke bos lo? Oh iya gue pengen ngomong kayak gini. Ya udah lo omongin aja. Gue pengen ngomong kayak gini waktu tadi. Ya udah lo ngomongin aja. Nah saya kunci kan tuh berdua aja tuh di WC ya dengan orang itu. Dia muntah-muntah kali. Dia mengeluarkan kalimat, dia mengeluarkan makian, dia keluarkan kalimat. Bos yang sudah dengar segala macam. Ya saya sih mah dengerin aja gitu ya. Terus saya tanya gimana rasanya? Wah masih kesel nih. Ya keluarin lagi. Nah, kemudian terus sampai kayak gimana? Ya sampai lu plong. Lihat lagi. Bayangin bos lu tadi ngomong kayak gitu, buang. Lihat lagi, bayangin lagi ngomongin lu kayak gitu, buang. Nah, sampai kelamaan dia, wah, kayaknya udah netral aja nih perasaan gue sama bos. Ya udah kalau kayak gitu. Sekarang lu bayangin bos kayak gimana? Oh, kayaknya sih nggak ada masalah, wajar juga sih bos marah gitu. Gue aja lagi kesel tadi. Nah, oke. Kemudian apa? Gimana caranya tadi lu ngerjain pekerjaan-pekerjaan yang lu diminta sama bos? Udah kepikiran katanya caranya. Ya udah kalau kayak gitu lu tenang. Nah sekarang lu boleh deh lu pulang. Nah seringkali kita itu membawa emosi-emosi itu begitu, dibawa kemana-mana. Emosinya diambil di satu tempat tapi dibuangnya di tempat lain.
emosinya, kesalnya sesaat pada saat itu, tetapi Anda bawa-bawa dalam perjalanan, Anda putar-putar, dan pada waktu Anda datang ke rumah, kemudian terlontarlah kemarahan-kemarahan atau kekecewaan-kekecewaan itu justru ke orang-orang di rumah. Yang kalau kata bahasa Sunda tuh maing mah, aku nggak tahu apa-apa kok aku kena gitu ya. Nah, tema-tema seperti itu yang seringkali juga adalah banyak dialami oleh sejumlah orang. Nah, jadi ini teknik domestik nih. Jadi teknik domestik. Nah, lalu gimana Pak Asep? Kalau misalnya saya sendiri ya sekarang adalah keselnya kesel lama. Nah, karena itu bisa dimanfaatkan proses kita di mana kita seringkali BAB kan. BAB kalau dalam satu hari rutin, nah, ada orang kan bisa minimal lah sehari sekali gitu ya. Nah, pada waktu BAB rutin itu Anda bisa memanfaatkan. Sambil Anda duduk gitu ya. Nah, sambil Anda ingin melepas buang, Anda ingat kembali nih emosi-emosi mana yang ingin Anda buang. Ya, mana gitu. Misalnya nih aku lagi kesel nih sama seseorang. Udah bayangin aja kekesalan seseorang itu. Kesalahan seorang itu, kemudian kelakuannya, efeknya pada Anda, kemudian apa? Niatkan oleh diri Anda. Nah, kalau Anda percaya sama Tuhan, kalau Anda makhluk yang beriman, Anda bilang, ya Allah, seiring dengan aku membuang kotoran ini, aku juga ingin membuang kotoran-kotoran yang masih terasuk di dalam diriku, yang masih terasa. Sebutin itu, terasa nyesaknya di dalam badan, terasa ada ketegangan di otot yang masih terasa di dalam diriku, dan aku ingin lepaskan. Nah, bayangkan tuh emosi-emosi itu mengalir ke kotoran Anda, dan seiring Anda membuang, melepaskannya, nah punten, ini memang tema domestik ya, walaupun jorok saya harus ngomongin. Jadi pada waktu kita mengejan, kalau kata orang Sunda ngahejeun, niatkan Anda juga dalam membuang emosi-emosi buruk di dalam diri Anda yang selama ini ada, sambil lepaskan. Jadi pada waktu plong, lepas, masih terasa lagi, niatin lagi, satukan lagi dengan feses berikutnya, plong, lepas, rasakan lagi, masih ada lagi, terus seperti kayak gitu. Nah, lakukan ini rutin. Jadi seiring dengan Anda buang air besar, maka niatkan pula Anda, seiring pula Anda membuang kotoran-kotoran yang ada udah kadung merasuk di batin Anda. Karena kotoran itu juga udah lama, ya mau nggak mau ya dicicil. Jadi cicilnya ngapain ya? Setiap buang air besar lah paling nggak. Dan sejumlah orang banyak yang sudah mempraktekkan teknik domestik ini, teknik BAB ini. BAB untuk fisik, BAB untuk jiwa. Selamat mempraktekannya. Dari Saung Bujangga Manik, 100 meter sebelah barat Pondok Pesantren Suryalaya, saya Asep Erugani menyampaikan selamat bereksplorasi, selamat memerdekakan diri Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.